Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 9 ayat 1-7 dan 9-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini." Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Setelah satu hukuman berat yang membuat orang Mesir menderita berlalu, Fir'aun kembali mengingkari perkataannya sebelumnya yang akan membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan satu hukuman lagi. Tuhan mendatangkan sampar. Sampar adalah penyakit menular yang menyerang ternak hingga mati. Penyakit yang menyerang ternak orang Mesir itu begitu ganas karena membunuh ternak dalam waktu cepat. Akibatnya begitu banyak ternak orang Mesir, kuda, keledai, onta, sapi, dan kambing domba mati dalam kurun waktu yang pendek. Sebagaimana masyarakat tradisional lainnya, berbagai binatang yang memberikan banyak manfaat ekonomi di dalam kehidupan mereka akan dikeramatkan. Orang Mesir mengkultuskan hampir semua hewan di Mesir. Mereka mempercayai bahwa berbagai binatang itu adalah perwujudan dari dewa-dewi yang menjaga dan memelihara orang Mesir. Itu sebabnya kerbau dan sapi dianggap binatang keramat karena memberikan banyak manfaat ekonomi di dalam hidup mereka. Dengan mendatangkan sampar yang membunuh berbagai ternak orang Mesir, kecuali di daerah Goshen di mana orang Israel tinggal, Tuhan mau menunjukkan bahwa kehadiran sampar ini bukanlah kebetulan. Dengan sengaja Tuhan menghadirkan sampar di seluruh daerah di mana orang Mesir tinggal dan meniadakan sampar di daerah di mana orang Israel berada. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa untuk memberikan kesehatan maupun penyakit, berkat atau kutuk, kegembiraan maupun penderitaan. Sebagaimana orang Mesir yang mengutuskan banyak binatang karena memberikan banyak manfaat untuk menopang perekonomian mereka, kehadiran sampar yang membunuh ternak mereka memaksa mereka mengevaluasi dan merevisi keyakinan mereka. Hadirnya wabah COVID-19 beberapa tahun yang lalu yang menghancurkan banyak pekerjaan dan sumber penghasilan bagi banyak orang pada saat itu, memaksa sebagian orang yang sebelumnya menempatkan berbagai hal, pekerjaan, jabatan, jaringan kerja, komunitas hobi sebagai hal terpenting di dalam kehidupan mereka, lebih dari hal lainnya, mengevaluasi dan merevisi pola hidup mereka. Walau satu hukuman berat telah diberikan lagi, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dengan menolak memberikan izin orang Israel meninggalkan Mesir. Walaupun hukuman sebelumnya membuat orang Mesir kehilangan ternaknya, Fir'aun tetap mengeraskan hati dengan tidak membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Maka Tuhan mengirimkan satu hukuman lagi. Tuhan mendatangkan bara bagi Mesir. Bara adalah sejenis bisul bernanah yang jika mengelupas membentuk gelembung-gelembung dan menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepalanya. Bara ini menyerang seluruh orang Mesir dan ternaknya. Bahkan gelembung bernanah yang menjijikan ini juga menyerang para ahli sihir Mesir sehingga mereka tidak bisa menghadap Fir'aun.
Salah satu tujuan Tuhan memberikan hukuman kepada Mesir adalah untuk menunjukkan bahwa dewa-dewi orang Mesir bukanlah Allah, tidak berdaya dan mereka layak untuk dihukum. Orang Mesir yang memuja Isis sebagai dewi kesehatan dan kedamaian, Serapi sebagai dewa yang bertugas menyembuhkan sakit, Tot dewa berkepala burung yang mengurusi intelijensia yang berhubungan dengan medis, dan Imhotep dewa obat Mesir menjadi tergoncang keyakinannya karena dewa-dewi yang mengurusi kesehatan masyarakat tidak berkutik menghadapi kuasa Tuhan Allah Israel. Di sisi yang lain, bagi seorang imam Mesir yang memuja banyak dewa, diserang gelembung bernanah yang menjijikkan menyebabkan dirinya dianggap najis, sehingga tidak layak melayani di kuil. Dipenuhi gelembung bernanah yang menjijikkan membuat para imam ini dianggap sangat tidak layak memimpin pemujaan kepada para dewa. Akibatnya seluruh upacara pemujaan kepada para dewa Mesir tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Rakyat Mesir sendiri juga tidak bisa melakukan pemujaan kepada dewa-dewi mereka karena dianggap najis. Maka terputuslah hubungan antara orang Mesir dengan dewa-dewi mereka karena Barah yang menyerang mereka. Dua hukuman beruntun berupa serangan penyakit, sampar yang menyerang binatang peliharaan dan gelembung bernanah yang menyerang manusia, bukan serangan lepra dan jantung bersamaan, membuat orang Mesir terguncang kemapanan hidupnya, menunjukkan bahwa hidup manusia begitu rapuh. Manusia bisa mendapatkan kenyamanan hidup hanya karena Tuhan memberikannya. Manusia bisa kehilangan kenyamanan hidupnya karena berbagai gangguan kecil. Manusia bisa kehilangan kemapanan hidupnya ketika Tuhan mengambilnya. Hal terbaik berkenaan dengan tubuh jasmani manusia adalah kesehatannya. Tidak ada artinya memiliki tubuh atletis tapi sakit berkepanjangan. Akan sangat menyiksa memiliki wajah cantik atau tampan tetapi sakit berkelanjutan. Karena itu ketika orang terganggu kesehatannya dalam jangka panjang, berbagai hal lain yang dimilikinya, pekerjaan, jabatan, aset dalam jumlah besar, popularitas menjadi kurang berarti. Apalagi jika sakit yang menimpanya disebabkan oleh pekerjaan yang terlalu berat yang sebelumnya dianggap sebagai sumber rasa aman hidupnya. Sakit itu menjadi alarm keras atas perlindungan palsu yang memberikan rasa aman semu selama bertahun-tahun. Dengan memberikan dua hukuman berderetan yang terkait dengan kesehatan, ternak maupun manusia, Tuhan ingin menunjukkan bahwa hal terpenting di dalam hidup manusia adalah kehidupan yang diberikannya. Dan Tuhan berkuasa untuk memberikan kesehatan maupun penyakit kepada manusia. Akan menjadi siksaan tersendiri jika manusia tetap hidup tetapi di dalam sakit berkepanjangan. Sebagaimana orang Mesir yang telah terbiasa mempercayakan kesehatan mereka kepada dewa-dewi yang mengurus kesehatan masyarakat, dipaksa untuk merevisi keyakinan mereka melalui wabah Barah ini, kita pun perlu menata ulang segala sesuatu yang selama ini kita jadikan perisai yang memberikan rasa aman dan tenang kepada diri kita. Aset banyak, tabungan banyak, asuransi kesehatan, menjadi Tuhan saja yang bisa memberikan rasa aman sejati. Karena seharusnya hanya pada Allah saja kita tenang, sebab daripadanya lah keselamatan kita.